Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Abdul Arfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang di dua framework dari komponen. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menganut konsep object oriented programming yang dibangun menggunakan komponen. Komponen merupakan sebuah extension atau kelas atau objek dari base komponen. Ini aplikasi sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Kelas atau objek komponen pada Y adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, event, dan behavior. Salah satu contoh komponen Datebigger widget, lihat gambar di atas itu Datebigger widget. Komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah menyesuaikan konfigurasinya. Komponen sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya atau CPU dan memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan event dan behavior, Anda dapat membuatnya dengan extend Y-based object instead Y-based component. Custom komponen, jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen dengan sendiri. Caranya, buat file PHP berisi custom komponen Anda dan letakkan di direktori components. Buat jika belum ada. Tambahkan komponen Anda dalam file web.php yang Anda dapat memanggil custom komponen Anda melalui apps nama komponen. Properties. Pada PHP, variabel dalam sebuah kelas objek juga disebut properties. Kedua, menawarkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter dan setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get dan set merupakan, bisa dilihat di script samping, contoh samping di sini, mengimplementasikan set dan get. Dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini harus mengextend kelas tersebut, yaitu Y-based object. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dijadikan attach dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis jalankan ketika sebuah event terjadi atau trigger. Contoh penggunaan event: Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root, item index, dan item create. Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain-lain. Menggunakan event, definisikan event akan lebih baik menggunakan konstanta atau cons untuk menghindari kesalahan penulisan. Dalam sebuah metode yang berisi hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event, metode ini disebut sebagai event handler. Kaitkan attach event ke event handler. Trigger the event menggunakan metode trigger. Dapat dilihat di script samping atau gambar samping. Behavior. Dengan behavior, Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat mengattach behavior pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically, mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behavior. Dynamically, mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode set behavior. Bisa dilihat perbedaan di script bawah.
Y2 menyediakan beberapa built-in behavior, antaranya access control behavior, timestamp behavior, flammable behavior. Configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisiasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Dapat dilihat di samping juga ini configuration untuk UI application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Bagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Aliases alias digunakan untuk mempresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ untuk mendefinisikan alias dapat Anda lakukan dengan cara berdeskripsi bawah ini. Anda juga dapat mendefinisikan alias dengan berdasarkan alias yang lain. Alias juga dapat didefinisikan pada application configuration with.php. Untuk menggunakan alias dapat Anda lakukan dengan memanggil metode di getAlias. Contohnya ada di bawah ini. Beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode di getAlias. Contohnya di bawah ini. Redefine alias. At the description have the best path the currently running application. At the runtime path of the currently running application default to app runtime. At webroot, the webroot directory of the currently running application is determined based on directory containing the entry script. At web base ini berdasarkan analysis bisa dilihat. Kelas autoloading aplikasi bergantung pada mekanisme kelas autoloading untuk mengikutsertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasangkan ketika Anda menggunakan .php. Secara default ini menggunakan dua kelas autoloader, yaitu composer autoloader dan autoloader, dan diletakkan di entry script atau file index.php. Jika Anda menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan autoloader ditempatkan paling akhir. Yang kita akan mengerjakan nanti yang pertama, gunakan event untuk melakukan catatan data statistik. Trigger event ini di action index dan view pada front end application. Ini mengetikkan OK. Buka script masuk ke front end. Kita buat dulu komponen dan kita buat file quickcount.php. Ini sudah saya buat. Setelah itu kita ke controllers, tambahkan script ini di dalam action index. Setelah itu save. Setelah itu kita ke main.php, tambahkan parameter quick count di dalam konfigurasi main.php. Kita save. Setelah itu kita running aplikasi untuk mencoba trigger event yang sudah bisa login. Kita juga buka dulu database-nya. Ke dalam tabel statistik ini ada 25 item. Setelah itu kita coba masuk ke dalam view di item 2 1 kali, item 2 item 1 kali. Aktivitas ini akan tercatat di dalam tabel statistik. Kita refresh dan ini bisa dilihat 25, berarti 2 ini bisa dilihat kita sudah melakukan 4 kali aktivitas. Yang pertama,
kita mengakses item view, item slash view di ID 2, yaitu ID item kedua ini, ID 2. Nah itu kita akses lagi item yang berID-kan 1 tercatat di dalam database. Dengan demikian konfigurasi atau quick ribbon yang kita buat berjalan. Nah itu tambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Yang ini kita menuju ke backend, kita buka model item.php, tambahkan function behavior di dalam model item.php. Setelah itu masuk ke dalam main, sudah controllers, item controllers. Setelah ditambahkan di dalam model .php, kita langsung coba. Oh ya, kita buat tabelnya dulu ya. Kita buat tabel, kita tambahkan 4 atau 4 kolom, 5 kolom, 4 kolom di dalam tabel item.php untuk mencatat aktivitas yang dilakukan. Kita tambahkan timestamp dan 4 kolom ini: create add, update add, created by, update by. Create add, update add berisi timestamp, created by dan updated by berisi ID user atau untuk menangkap ID user. Nah, coba setelah kita tambahkan ini di model.php dan model item.php, kita langsung bukan uji coba backend. Kita coba ubah di item 2, kita ubah harganya menjadi 50.000. Oke, setelah itu kita coba lagi di item 3, kita ubah lagi harganya itu 50.000, kita save. Setelah itu kita coba di dalam tabel item apakah aktivitas yang sudah saya lakukan tadi tercatat. Refresh, ya tercatat. Ini melakukan update add. Timestamp ini kok gini ya timestamp? Ini adalah timestamp unik, kita bisa mencarinya di Google untuk mengkonvertnya. Kita coba buat item, apakah akan tercatat juga. Item 1, item 9, price-nya 10.000, kategori ID-nya 1, ID-nya 1-an, gunakan 9, kita save. Apakah aktivitas ini akan masuk di dalam tabel item? 9 masuk, yang melakukan created ID user dengan ID 2 dan update dengan user ID 2. Ini timestampnya juga sudah tercatat di sini. Timestamp yang diberikan oleh i2 framework adalah timestamp bersifat unik dan bisa dikonvert di Google. Banyak platform yang bisa mengkonvert timestamp unik ini. Demikian penjelasan dari saya tentang i2 key concept. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.